Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nindita Agita Liza, yang akan menemani untuk beberapa menit ke depan dengan materi penilaian pembelajaran berbasis kompetensi. Sebelum memulai materi, kita ke tujuan pembelajaran dahulu, yaitu tujuan pembelajarannya adalah pendidik atau guru diharapkan mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik serta menerapkan penilaian pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya ada indikator pencapaian tujuan, ada 5 indikatornya, yakni yang pertama adalah mendukung pencapaian kompetensi siswa, yang kedua sesuai dengan kriteria minimal dan juga instrumen relevan, yang ketiga adalah format dan sumatif dari kompetensi dasar, dan yang keempat adalah nilai kognitif, afektif, dan psikomotor, dan yang kelima adalah analisis hasil dan juga tindak lanjut ke depannya. Lalu untuk materi pembelajaran pada bab kali ini, materi kali ini ada 5 subbab ya, Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah pengertian penilaian berbasis kompetensi, yang kedua adalah aspek kognitif, yang ketiga aspek psikomotorik, dan yang keempat aspek afektif, dan yang terakhir adalah nanti kita akan membahas tentang strategi implementasi penilaian. Nah, untuk pengertian penilaian berbasis kompetensi ini sendiri adalah sistem penilaian yang mengukur penguasaan kompetensi dari peserta didik atau siswa, termasuk penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang menjadi tujuan utamanya ada tiga, yaitu mengukur kepenguasaan kompetensi siswa, yaitu yang kedua dasar perbaikan pembelajaran dan juga intervensi, dan yang ketiga adalah panduan pilihan pendidikan dan juga karir. Lalu ada fokus dan implikasi. Yang pertama ada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan yang kedua, fokus proses belajar siswa. Yang ketiga, instrumen valid dan juga reliable. Dan yang keempat adalah tujuan transparan dan juga akuntabel. Nah, selanjutnya ini adalah aspek kognitif. Aspek kognitif ini dalam dalam penilaian berbasis kompetensi mencakup kemampuan berpikir yang meliputi beberapa tingkatan. Nah, ada 6 tingkatan. Ya, Bapak Ibu, ada yang pertama adalah ingatan atau knowledge, yaitu kemampuan untuk mengingat fakta, istilah, dan juga informasi dasar. Lalu yang kedua ada pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan untuk memahami makna dari informasi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Lalu yang ketiga adalah aplikasi atau application, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi baru atau praktis. Lalu yang keempat adalah analisis atau analyze, yaitu kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antar bagian kecil tersebut. Lalu ada sintesis, yaitu kemampuan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk suatu keseluruhan baru. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai dan memberikan pendapat tentang nilai atau kualitas informasi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk mengukur ada metode penilaiannya, ada tes tulis, ada ujian lisan, ada observasi, ada tugas proyek, dan juga ada portofolio. Itu untuk aspek kognitif. Nah, selanjutnya adalah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini dalam penilaian berbasis kompetensi berfokus pada kemampuan siswa untuk melakukan tugas-tugas fisik dan juga keterampilan praktis. Nah, ada beberapa contoh yang keterampilan psikomotor yang dapat diukur, yaitu yang pertama koordinasi, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan gerakan tubuh dengan baik, dan yang kedua adalah kekuatan atau ketahanan, yakni kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas yang memerlukan tenaga dan juga stamina. Nah, yang ketiga adalah ketepatan gerak, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan dengan akurasi yang tinggi. Jadi, gerak-gerakan tersebut harus tepat. Nah, ada beberapa metode penilaian untuk aspek psikomotorik ini sendiri. Yang pertama adalah demonstrasi keterampilan, yang kedua ada praktik langsung, yang ketiga ada observasi aktivitas, yang keempat ada tugas proyek, dan terakhir ada portofolio hasil kerja. Nah, ini ada aspek afektif. Sebab selanjutnya adalah aspek afektif. Afektif sendiri ada
Dalam penilaian berbasis kompetensi berfokus pada sikap, nilai, dan juga perilaku siswa yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Bersikap positif terhadap pembelajaran, nilai dan prinsip moral, perilaku sosial atau kerjasama dan komunikasi. Ini beberapa elemen yang akan dinilai pada aspek afektif. Nah, untuk metode penilaian sendiri ada 5 juga, yaitu yang pertama observasi perilaku, yang kedua ada jurnal refleksi, yang ketiga ada penilaian diri, yang keempat ada kuesioner atau angket, yang kelima ada portofolio. Nah, itu 5 metode penilaian yang digunakan dalam aspek afektif. Selanjutnya adalah strategi implementasi penilaian. Ada 5. Yang pertama ada tentukan tujuan pembelajaran, yang kedua kembangkan kriteria penilaian, yang ketiga gunakan rubrik, yang keempat pilih metode penilaian yang tepat, dan yang terakhir ada uji coba dan revisi. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini akan menjadi dasar untuk menentukan kriteria penilaian yang relevan untuk aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Lalu yang kedua ada kembangkan kriteria penilaian. Bapak Ibu bisa membuat kriteria yang jelas untuk masing-masing aspek. Misal, untuk aspek kognitif, kriteria dapat mencakup pemahaman konsep, kemampuan analis, dan juga penerapan pengetahuan. Dan juga untuk aspek lainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan eh, sesuai dengan tujuan dari aspek tersebut. Lalu, yang ketiga adalah gunakan rubrik. Rubrik penilaian ini harus mencakup deskripsi rinci tentang tingkat pencapaian setiap kriteria, sehingga siswa atau peserta didik ini memahami ekspektasi dan standar yang diharapkan dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang keempat adalah pilih metode penilaian yang tepat. Bapak Ibu guru ini dapat mengkombinasikan berbagai metode penilaian seperti tes tulis, observasi langsung, tugas proyek, dan juga penilaian diri untuk mendapatkan Bapak Ibu ini agar dapat gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa dari aspek-aspek tersebut gitu. Lalu yang terakhir ada uji coba dan revisi. Nah, setelah merancang instrumen penilaian nih, Ibu Bapak dapat melakukan uji coba untuk memastikan bahwa instrumen tersebut ini udah efektif belum ya dalam mengukur kompetensi siswa, apakah udah benar, apakah udah efektif gitu. Nah, Bapak Ibu bisa meminta umpan balik, meminta tolong kepada rekan rekan Bapak Ibu guru, atau juga bisa pada eh, stakeholder lainnya, atau untuk melakukan revisi itu jika diperlukan begitu. Nah, itu materi terakhir dari saya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.